hari ini sebagai orang beriman yang jelas kita berdoa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Teman-teman dan Bapak Ibu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami, terutama pada malam tadi, sehingga pada siang hari ini kami dapat berkumpul di kelas ini guna untuk menjalankan aktivitas kami. Ya Tuhan, lancarkanlah aktivitas kami hari ini agar apa yang Ibu Guru kami berikan dapat kami paham. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria, dan Santo Yosef sampai selamanya. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional. Saya minta satu orang untuk membawa ke dalam lagu. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kamu. Alexandria Rederu, Hadir Bu. Alfiano Batur, Hadir Ibu. Aprikiano Jebagut, Hadir Ibu. Billy Antagala, Hadir Ibu. Franciscus Bure, Graciela Lumut, Hadir Ibu. Hilaria Yatmi, Hadir Ibu. Maria Insai, Hadir Ibu. Samuel Saverio, Sebastianus Zehatu, Hadir Ibu. Cesare Mamadur, Hadir Ibu. Sibavianus Jemahu, Hadir Ibu. Sylvester Nanur, Hadir Ibu. Teresia Baus, Hadir Ibu. Trifonia Nadia Zehamur, Hadir Ibu. Valentina Putri, Hadir Ibu. Viola Onas, Hadir Ibu. Virgo Maria F. Beku. Hadir Ibu. Ya, baik, semuanya hadir. Hadir Ibu. Terima kasih karena hari ini kita sudah hadir dan mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, baik, sekarang sebelum
kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan, karena hari ini kita diawali dengan pembelajaran yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum membahas materi ini, Ibu akan tanya dulu, pernahkah kalian mendengar bahwa manusia itu mati karena kelaparan? Yang bisa angkat tangan. Ya, coba Viola. Karena faktor kemiskinan. Karena faktor kemiskinan. Ada lagi? Ya. Karena tidak adanya energi dalam tubuh. Karena tidak adanya energi dalam tubuh. Ada lagi? Bisa jadi. Baik, sudah. Yang pertama tadi, mengapa manusia itu mati karena kelaparan? Yang pertama itu karena faktor kemiskinan. Nah, di mana faktor kemiskinan itu mungkin salah satunya itu tidak bisa membeli makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan atau minuman. Lalu yang kedua, tidak ada masuk energi. Ya, energi itu berawal dari makanan. Ya tidak? Ya. Contohnya kita datang sekolah saja. Kalau kita tidak makan, sampai di sekolah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Benar tidak? Benar. Makanya datang sekolah itu pagi wajib makan pagi dan minum air. Ya. Tadi dikatakan bahwa manusia itu mati karena kelaparan. Betul. Karena apa? Faktor kemiskinan yang berikut, karena tidak ada energi di dalam tubuh kita. Baik. Lalu tadi kalian sudah mengatakan bahwa faktor kemiskinan. Ya. Mengapa manusia? Tadi Anda jelaskan bahwa manusia itu memang sangat membutuhkan makanan dan minuman. Ya tidak? Ya. Contohnya tadi kita datang sekolah itu yang jelas kita pagi itu wajib makan atau minum. Ya. Berarti kalian tadi sudah menjelaskan bahwa ternyata makanan dan minuman itu sangat penting dalam tubuh kita masing-masing. Betul tidak? Betul. Oke. Baik, kita lanjut dengan materi pembelajaran hari ini. Lalu sebelum mulai pembelajaran hari ini, apa manfaat dari sistem pencernaan pada manusia? Mungkin ada yang tahu manfaatnya apa dari sistem pencernaan manusia? Manfaatnya apa? Ya, baik. Manfaatnya tadi itu untuk kenyamanan. Kenyamanan makanan, melalui makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kenyamanan itu maksudnya itu makanan, makanan yang kita makan setiap hari, minuman yang kita minum setiap hari, sehingga energi di dalam tubuh kita itu nyaman dan kita bisa beraktivitas. Betul tidak? Betul. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Ya, lihat di depan. Di situ dikatakan sistem pencernaan pada manusia. Nah, Ibu mau tanya, apa itu sistem pencernaan pada manusia? Ya, coba. Sistem pencernaan pada manusia adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk mengubah makanan yang kita konsumsi menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Ya, mari kita tepuk tangan untuk pencernaan itu serangkaian organ yang ada dalam tubuh kita. Tidak mungkin kita langsung ke sistem pencernaan. Yang jelas kita tahu bahwa sebelum kita melakukan sistem pencernaan pasti ada organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya organ apa? Yang pertama itu apa? Melalui apa? Melalui mulut. Melalui mulut. Ya. Yang jelas makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah mulut, melalui mulut. Makanan dan minuman. Makan apa saja, minum apa saja. Yang jelas masuknya itu melalui mulut. Ya, sistem pencernaan itu serangkaian organ, organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Ya, baik. Sistem pencernaan pada manusia. Lalu yang berikut. Nah, bagaimana proses mengubah makanan menjadi energi? Di situ dikatakan bahwa sistem pencernaan manusia adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk mengubah makanan
yang kita konsumsi sehari-hari menjadi nutrisi. Ya, nutrisi itu juga bisa melalui makanan. Misalnya makanan yang bergizi. Ya, salah satu makanan yang bergizi itu contohnya apa? Nasi. Ya, misalnya nasi atau 4 sehat 5 sempurna. Ya tidak? Ya, Ibu. 4 sehat 5 Sempurna. Baik, sebelum kita melanjut pembelajaran hari ini, kalian menonton video dulu, video tentang pembelajaran sistem pencernaan pada manusia. Kalau sebelum video ini tadi ada tujuannya, sebelum video pembelajaran ini ada tujuannya. Tujuan dari sistem pencernaan pada makanan, yaitu sistem pencernaan pada makanan tujuannya adalah pemahaman yang dimiliki untuk mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur organ penyusun sistem pencernaan pada manusia. Tadi sudah menjelaskan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada organ-organnya. Itu tujuan dari sistem pencernaan pada manusia. Ya, baik, sekarang kita menonton video pembelajaran. Tahu gak sih kalau banyak makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti dapat menyebabkan penyakit diabetes. Apa kaitannya ya antara banyak makan makanan yang mengandung karbohidrat dengan penyakit diabetes atau kencing manis? Emangnya rasanya nasi manis ya? Nah, untuk mengetahui penjelasannya seperti apa, makanya jangan kemana-mana, simak terus videonya berikut ini. Organ pencernaan makanan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Selain itu, ada kelenjar pencernaan yang membantu dalam mencerna makanan, antara lain hati dan pankreas. Berikut penjelasannya satu persatu. Di dalam rongga mulut terdapat 2 jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik berupa penghancuran makanan menggunakan gigi dan dibantu lidah. Sedangkan pencernaan kimiawi melibatkan enzim yang terdapat pada air liur. Namanya adalah enzim petialin atau amilase ludah yang dapat memecah amilum atau zat tepung atau biasa disebut dengan karbohidrat menjadi maltosa. Maltosa adalah nama gula tapi masih belum sederhana. Setelah dicerna pada rongga mulut, makanan akan bergerak menuju kerongkongan atau disebut juga esofagus. Di dalam kerongkongan terdapat gerakan peristaltik, yaitu gerakan seperti meremas makanan yang akan disalurkan ke lambung. Setelah makanan berada dalam lambung, proses pencernaan dilanjutkan kembali. Di dalam lambung berlangsung pencernaan secara mekanik berupa gerakan dari dinding lambung dan pencernaan kimiawi menggunakan beberapa enzim pencernaan. Enzim yang ada di lambung antara lain pepsin yang bertugas mengubah protein menjadi pepton dan enzim renin yang bertugas mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Selain terdapat enzim, di dalam lambung juga terdapat senyawa HCl atau asam klorida yang biasa dikenal dengan nama asam lambung. HCl berperan dalam membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan. Selain itu, HCl juga dapat mengaktifkan pepsin yang awalnya masih berupa pepsinogen. Setelah melewati lambung, makanan akan menuju usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari termasuk ke dalam usus halus. Kelenjar pencernaan yang berada di kanan kiri usus 12 jari akan membantu proses pencernaan makanan. Di antaranya, hati bertugas mengeluarkan cairan empedu yang berfungsi untuk mengemulsi lemak atau menggumpalkan lemak menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian, pankreas berperan
mengeluarkan 3 enzim pencernaan. Yang pertama adalah enzim tripsin, bertugas mengubah protein menjadi asam amino. Yang kedua, enzim amilase, berfungsi mengubah amilo atau karbohidrat menjadi glukosa. Glukosa adalah gula sederhana. Dan satu lagi adalah enzim lipase, berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selain terdapat 3 enzim, pankreas juga melepaskan senyawa natrium bikarbonat yang dapat menetralisir kondisi asam pada makanan yang berasal dari lambung. Pencernaan dilanjutkan ke bagian usus kosong atau jejunum. Setelah itu, sari-sari makanan yang terbentuk akan diserap oleh usus penyerapan atau ileum agar dapat diedarkan oleh plasma darah ke seluruh tubuh. Sisa pencernaan yang tidak tercerna akan berada di dalam usus besar atau kolon. Dalam usus besar terjadi proses penyerapan air dan pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Selesai dari usus besar, sisa pencernaan akan menuju rektum untuk disimpan sementara dan berakhir di anus jika akan dikeluarkan. Gangguan pada sistem pencernaan antara lain obesitas atau kegemukan akibat konsumsi makanan yang lebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Tapi bisa juga loh karena faktor kebingungan. Gastritis yang biasa kita sebut penyakit MAH. Gastritis terjadi radang pada lambung akibat meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, stres, makan tidak teratur, dan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau terlalu asam. Diare disebabkan infeksi bakteri dan protozoa pada saluran usus besar. Sembelit atau konstipasi atau biasa disebut susah buang air besar. Hal ini terjadi karena kurang makan makanan yang berserat atau kurang minum. Dan jadi sudah tahu ya penjelasan dari pertanyaan di awal, apa kriteria antara banyak mengkonsumsi makanan yang memiliki karbohidrat dengan penyakit diabetes. Ya, baik. Tadi kalian sudah menonton video tentang sistem pencernaan pada manusia. Di dalam video ini mungkin Anda melihat bahwa organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Coba Anda jelaskan tentang video yang ada di dalam. Silakan. Jelaskan video yang ada di dalam video tentang sistem pencernaan. Ya, silakan. Di dalam video ini menjelaskan tentang karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama untuk tubuh manusia. Ya. Tentang karbohidrat. Ada lagi? Silakan. Menurut saya, penjelasan yang tepat dalam tubuh manusia mempunyai organ-organ yang sangat penting, yaitu 1. Mulut, kerongkongan, lambung, hati, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Oke, baik. Mari kita tepuk tangan untuk di dalam video ini tadi yang pertama itu adalah tentang karbohidrat. Di dalam karbohidrat itu kita tahu bahwa ada nasi. Yang pertama itu adalah nasi. Nasi itu terdapat dalam karbohidrat. Nasi, kalau kita tidak makan nasi, berarti tubuh kita itu lemah. Benar tidak? Tanpa nasi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nasi, karena dalam nasi itu ada karbohidrat. Lalu yang berikut tentang organ. Di situ tadi sudah menjelaskan bahwa organ-organ yang berada pada tubuh manusia. Yang pertama itu adalah organ apa? Organ mulut. Ya. Yang kedua, yang ketiga, lambung. Yang keempat, hati. Yang kelima, usus halus. Yang keenam, yang ketujuh, rektum. Yang kedelapan, anus. Ya, itu ada 8 organ-organ penyusun tubuh pada manusia. Ya. Kita secara di dalam tubuh pasti ada organ, ada mulut, semua jenis-jenis organ yang ada dalam tubuh kita. Bukan hanya 1-2 orang, semua manusia, makhluk hidup, terutama pada manusia. Baik, terima kasih tadi sudah menjelaskan bahwa
tentang video yang ada di dalam video tentang sistem pencernaan pada manusia. Baik, sekarang Ibu akan membagi ke dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya, baik. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ya, baik. Lihat di sini dulu. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan menjelaskan dulu. Di situ ada gambar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, di situ sudah ada gambar dan sudah ada kodenya di situ, satu apa sampai seterusnya. Lalu yang Anda kerjakan di situ di LKPD-nya, nama organnya menurut kode di situ. Satu apa, lalu apa fungsinya? Paham tidak? Paham. Oke, silakan kerja. Saya kasih waktu 10 menit. Sudah Ibu.
Sudah? Saya Ada belum? Ya Ibu. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah Ibu. Kelompok 3? Sudah Ibu. Kelompok 4? Sudah Ibu. Sekarang kita akan mempresentasikan LKPD. Masing-masing kelompok maju. Baik, saya minta satu kelompok maju 3 orang dari kelompok 1. Silakan maju. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaan A. Isilah tabel tentang organ pada sistem pencernaan berikut. Gambar organ. Nama organ dan enzim. 1. Rongga mulut. Fungsi utama mulut ialah sebagai tempat masuknya makanan serta udara. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melewati saluran pencernaan lain seperti usus dan dikeluarkan melalui anus. 2. Kerongkongan atau esofagus. Gerakan peristaltik adalah gerakan menelan makanan yang bisa terjadi karena adanya kontraksi dari esofagus untuk kerongkongan atau kerongkongan. 3. Hati. Fungsi hati diantaranya adalah untuk menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein hingga membantu proses pencernaan. 4. Lambung. Lambung, enzim, pepisin, dan renin HCl. Fungsi lambung yang utama dalam sistem pencernaan manusia yaitu sebagai tempat menyimpan dan mencerap makanan baik secara mekanik maupun kimiawi. Pencernaan secara mekanik di lambung dilakukan dengan bantuan otot lambung melalui gerak peristaltik. Kantung empati. Empati membantu kerja enzim lipase dengan membentuk misel-misel. Enzim lipase memiliki fungsi dalam menobrak lemak menjadi molekul asam lemak dan gliserol. Pankreas, enzim tripisin, pankreas karbohidrat lipase amilase. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. 7. Usus besar. Fungsi usus besar pertama sebagai penyerap air. Makanan yang dikonsumi dan masuk ke dalam usus besar dapat mengalami penyebaran kadar airnya. 8. Usus halus. Proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman merupakan sebagai fungsi usus halus. 9. Anus. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi, buang air besar yang merupakan fungsi utama anus. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok Anda. Di dalam LKPD Anda bahwa menyebutkan nama organ dan enzim. Coba Anda jelaskan enzim-enzim apa saja yang terdapat pada organ pencernaan. Itu saja pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. 1. Enzim amilase, enzim maltase, enzim laktase, enzim lipase, enzim protose, enzim sukrase.
enzim ini yang terdapat dalam organ-organ pencernaan. Sekian dan terima kasih. Lanjut ke kelompok 2. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Siang. Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan: istilah tabel tentang organ pada sistem pencernaan tubuh. Rongga mulut. Fungsi utama ialah sebagai tempat masuknya makanan serta udara. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melewati saluran pencernaan lain seperti usus dan dikeluarkan melalui anus. Kerongkongan. Gerak paralistik adalah gerakan menelan makanan yang bisa terjadi karena adanya kontraksi, dan evagus adalah atau kerongkongan. Fungsi hati diantaranya adalah untuk menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein, hingga membantu proses pencernaan. Lambung. Fungsi lambung utama dalam sistem pencernaan manusia yaitu sebagai tempat menyimpan dan mencerna makanan, baik secara mekanik maupun diami. Pencernaan secara mekanik di lambung dilakukan dengan bantuan otot lambung melalui gerakan prisarkalis. Kantung empedu. Empedu membantu kerja enzim lipase dengan membentuk sel-sel. Enzim lipase memiliki fungsi dalam merubah lemak menjadi molekul asam lemak dan glycerol. Pankreas merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Usus besar pertama sebagai penyerap air. Makanan yang dikonsumsi dan masuk ke dalam usus besar dapat mengalami penyerapan kadar air. 8. Usus halus. Proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman merupakan bagian fungsi usus halus. 9. Anus. Feses yang dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau membuang air besar yang merupakan fungsi utama anus. B. Jelaskan urutan proses pencernaan pada tubuh. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Sekian dari kerja kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaannya, coba perhatikan nama-nama organ yang nomor 4 yaitu tentang lambung. Di situ bahwa fungsi lambung sebagai tempat menyimpan dan mencerna makanan, baik secara mekanik maupun kimiawi. Jawab. Proses pencernaan secara mekanik merupakan proses pencernaan makanan menjadi molekul yang lebih tanpa melibatkan enzim. Contohnya adalah ketika gigi sedang mengunyah, sedangkan proses pencernaan secara kimiawi merupakan proses pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Kesimpulannya adalah semua jenis organ yang ada dalam tubuh manusia sangat berguna dalam kelangsungan hidupnya. Sekian hasil dari presentasi kami. Mari kita. Sekarang kelompok 3. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada pembaca pemateri, waktu dan kesempatan saya persilakan. Organ-organ dan enzim pada sistem pencernaan manusia. Gambar organ. Nama organ dan enzim. 1. Rongga mulut, enzim. Fungsi dan penjelasan. Fungsi utama mulut
ialah sebagai tempat masuknya makanan serta udara. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melewati saluran pencernaan lain, seperti usus, dan dikeluarkan melalui anus. 2. Kerongkongan atau esofagus. Gerak peristaltik adalah gerak mengulang makanan yang bisa terjadi karena adanya interaksi dari esofagus atau kerongkongan. 3. Hati. Fungsi hati diantaranya adalah untuk menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein, hingga membantu proses pencernaan. 4. Lambung, enzim, lapisan, dan renin atau HCl. Fungsi lambung yang utama dalam sistem pencernaan manusia itu sebagai tempat menyimpan dan mencerna makanan baik secara mekanik maupun kimiawi. Pencernaan secara mekanik di lambung dilakukan dengan bantuan otot lambung melalui gerak peristaltik. 5. Kantung empedu. Empedu membantu kerja enzim lipase dengan membentuk glisen. Enzim lipase memiliki fungsi dalam merubah lemak menjadi molekul asam lemak dan gliserol. 6. Pankreas. Enzim lipisan lipase, pankreas, amilase, pankreas, karbohidrat, pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. 7. Usus besar. Fungsi usus besar pertama sebagai penyerap air. Makanan yang dikonsumsi dan masuk ke dalam usus besar dapat mengalami penyerapan kadar air. Kepada teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tadi Anda sudah menjelaskan tentang proses pencernaan pada tubuh manusia. Pertanyaan saya adalah, bagaimana proses pencernaan makanan pada manusia? Coba kalian jelaskan. Jawaban. 1. Berawal makanan masuk ke mulut. Di mulut makanan dicerna secara mekanik oleh gigi dan juga kimiawi oleh kelenjar saliva atau kelenjar air liur. 2. Dari mulut makanan akan masuk ke kerongkongan atau efagus. Makanan ini berbentuk bolus akan masuk ke faring atau rekak dan langsung masuk ke efagus. 3. Setelah efagus, makanan masuk ke lambung. Di lambung makanan dicerna secara kimiawi yang melibatkan enzim-enzim yang berada di lambung. 4. Di usus halus, makanan dari lambung langsung diserap oleh usus halus untuk langsung dialirkan ke dalam darah. 5. Setelah masuk ke usus halus, lanjut ke usus besar. Di usus besar terjadi pencernaan kimiawi yang masih melibatkan enzim-enzim pencernaan. Itu saja percakapan kami. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan. Selamat siang teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Isilah tabel tentang organ pada sistem pencernaan berikut. Gambar organ, nama organ dan enzim, rongga mulut, fungsi dan penjelasan. Fungsi utama mulut ialah sebagai tempat masuknya makanan serta udara. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melewati seluruh pencernaan lain seperti usus dan dikeluarkan melalui anus. 2. Kerongkongan atau esofagus. Gerak peristaltik adalah gerak menelan makanan yang bisa terjadi karena adanya kontraksi dari esofagus atau kerongkongan. 3. Hati. Fungsi hati diantaranya adalah untuk menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein hingga membentuk proses pencernaan. 4. Lambung. Fungsi lambung yang utama dalam sistem pencernaan manusia yaitu sebagai tempat menyimpan dan pencernaan makanan baik secara mekanik maupun kimiawi. Pencernaan secara mekanik di dalam dilakukan dengan bantuan otot-otot lambung melalui gerak peristaltik. 5. Kantung empedu membantu
Edmipase dengan membantu miser-miser. Edmipase memiliki fungsi dalam lemak menjadi molekul asma lemak dan gliserol. 6. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas adalah di dalam tubuh adalah produksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan dalam perut. 7. Usus besar. Fungsi usus besar pertama sebagai penyerap air. Makanan yang berkonsumsi untuk membentuk dalam usus besar dapat mengalami penyerapan kadar airnya. Usus halus. Proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman merupakan bagian dari fungsi usus halus. 9. Anus. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defeksi buang air besar yang merupakan fungsi utama anus. Jelaskan urutan proses pencernaan pada tubuh. Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus kecil. Usus besar, usus halus, dan anus. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Terima kasih waktu dan kesempatan telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, coba Anda jelaskan apa fungsi utama sistem pencernaan. Jawab. Fungsi utamanya adalah untuk membantu suplai nutrisi ke dalam tubuh yang lain peroleh dari asupan makan atau minuman sehari-hari yang dikonsumsi. Kesimpulannya adalah organ-organ yang ada di dalam sistem pencernaan manusia sangat berguna dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tepuk tangan untuk semua kelompok. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan dengan baik, mempresentasikan hasil kerja kalian. Baik, Ibu akan menyimpulkan tentang sistem pencernaan pada manusia. Baik, kita melihat depan dulu. Yang pertama, organ-organ penyusun tubuh pada manusia. Yang pertama di situ adalah mulut. Mulut di situ dikatakan bahwa mulut itu tempat masuknya makanan. Betul tidak? Betul. Tempat masuknya makanan. Makanan apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita? Yaitu melalui mulut. Oke. Di dalam mulut ada apa saja? Ada lidah, ada gigi. Ya. Di dalam mulut ada lidah, ada gigi. Gigi itu untuk apa? Untuk apa gigi? Untuk Mengunyah makanan. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi potongan-potongan kecil. ya, untuk mengunyah makanan dan memotong makanan. Gigi itu berfungsi untuk mengunyah dan memotong makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Makan apa saja, mau makan nasi, mau makan roti, mau makan buah-buahan, ya lewat mulut. Di dalam mulut itu ada gigi untuk membagi-bagikan, untuk memotong makanan itu supaya makanan itu hancur. Ya, makanan itu hancur supaya gampang masuk ke organ-organ yang lain. Lalu lidah fungsinya untuk apa? Ya, oke. Coba. Lidah membantu mencampur makanan dengan air liur dan mendorong makanan ke tenggorokan. Ya, mencampur makanan atau mendorong makanan dan minuman. Lewat mulut tadi ada makanan. Nah, lidah untuk membantu makanan. Ya, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, baik, itu organ yang pertama tentang mulut. Mulut itu, di dalam mulut itu ada gigi dan ada lidah. Kita tahu bahwa mulut itu seperti apa, lidah juga seperti apa. Lalu yang kedua, yaitu adalah kerongkongan. Kerongkongan atau disebut dengan esofagus. Ya, esofagus. Nah, di dalam kerongkongan itu ada dua jenis. Yang pertama di situ adalah apa? Saluran
kerongkongan? Satu orang angkat tangan. Lihat coba. Gerakan peristaltik. Iya, oke. Melalui gerakan peristaltik, makanan didorong menuju lambung. Makanan didorong ke lambung dari kerongkongan tadi. Lalu yang berikut, organ yang berikut. Setelah kerongkongan itu organ apa? Hati. Ya, lambung. Setelah kerongkongan itu lambung. Nah, di dalam lambung itu ada asam lambung yang dinamakan dengan asam lambung. Ya, lambung itu adalah untuk apa? Untuk menampung makanan. Untuk menampung makanan yang masuk dari mulut tadi ke kerongkongan langsung ke lambung. Nah, menampung makanan yang sudah halus. Di dalam lambung itu juga ada asam lambung dan enzim pepsin bekerja memecah protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Ya, kita sering mengeluh bahwa saya ini sakit lambung. Kenapa? Ya mungkin karena yang pertama itu adalah apa? Kita sering sakit lambung atau misalnya sering katakan begini, saya ini tidak tahu lagi kenapa hati sakit. Ya mungkin yang pertama itu adalah apa? Makanan tidak masuk di dalam lambung. Ya, makanya di pagi hari saat kita datang sekolah itu kita harus wajib makan dan minum air putih. Supaya apa? Supaya sehat. Supaya sehat. Kalau kita tidak makan, kita tidak minum air, badan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa beraktivitas di sekolah. Entah itu aktivitas apa. Salah satunya adalah mendengar pelajaran. Kalau kita tidak makan, ya, lambung itu tadi untuk menyimpan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, yang sudah dicerna, sudah diproses. Betul tidak? Ya. Contohnya tadi kamu makan biskuit, ya, biskuit itu tidak mungkin dia langsung ke lambung, tapi melalui proses. Melalui proses itu dari apa? Dari mana? Dari mulut. Di dalam mulut itu ada gigi untuk memotongnya dan mengunyah. Habis itu apalagi lidah. Nah, setelah dari mulut langsung ke kerongkongan. Dari kerongkongan itu masuk ke lambung. Yang berikut, yang terakhir, yang berikut. Setelah lambung itu apa? Usus halus. Ya. Di dalam usus halus itu terdapat ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah duodenum. Duodenum ada jejunum dan ileum. Ya, itu di dalam usus halus. Ya. Usus halus itu di dalam tubuh kita itu tidak ada yang bilang gini, saya tidak punya usus halus. Semua manusia itu, semua makhluk hidup, khususnya pada manusia, binatang juga ada usus halus, usus besar. Nah, makanan itu juga dia bisa langsung ke usus halus. Tidak mungkin dia langsung simpan di lambung saja, tidak. Melalui proses. Ya. Yang kedua, tempat utama penyerapan nutrisi. Ya. Tempat utama penyerapan nutrisi itu usus halus. Nutrisi itu makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia atau minuman. Nutrisi apa saja. Lalu di situ juga ada tempat enzim. Ya, enzim dari pankreas dan empedu dari hati untuk membantu mencerna lemak, karbohidrat dan protein. Ya. Semua jenis makanan yang bergizi. Ya. Jenis makanan yang bergizi itu melalui protein, karbohidrat, apalagi mencerna lemak. Iya tidak? Ya, misalnya kita makan buah-buahan, ada nasi, ada apa lagi? Ada sayur, apa lagi? Lauk, apa lagi? Buah-buahan, apa lagi? Ya, susu. Ya. Kalau kita sudah 4 sehat, 5 sempurna, tubuh kita akan sehat. Oke, baik. Yang berikut, usus besar. Setelah usus besar, ya, di situ menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan. Itu juga dari usus halus ke usus besar. Yang kedua, membentuk feses. Ya, feses itu menyimpan makanan. Yang
yang berikut rektum. Di rektum itu ada bagiannya, bagian akhir dari usus besar, menampung feses sebelum dibuang melalui anus. Dan rahim itu adalah anus itu pembuangan. Makan makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu keluarnya lewat anus. Oke, ya baik. Ini tadi menyimpulkan dari materi atau dari presentasi setiap kelompok. Ya, mari kita ice breaking dulu sebelum kita melanjutkan. Coba berdiri. Semua kita ice breaking dulu. Ya, satu orang pimpin di depan. Sini teman, di sana teman tidak. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, itu tadi menyimpulkan materi dari mempresentasikan kelompok kalian ya. Tentang apa tadi? Tentang sistem pencernaan pada manusia. Itu ada organ-organ di dalamnya mulai dari mulut, lalu apalagi kerongkongan, habis itu lambung, habis itu usus halus, usus besar, ada hati juga, ada ginjal. Ya, bukan hanya langsung usus, ada hati, ada ginjal, ada rektum, ada apa lagi yang lain. Ya, terakhir itu anus. Itu tempat pembuangan zat-zat sisa makanan. Ya. Makan apa saja keluarnya lewat anus. Ya. Baik, sekarang kita merefleksikan materi sistem pencernaan. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana selama pembelajaran tadi? Angkat tangan. Ya, bagaimana? Gembira, Ibu. Gembira, apalagi? Bahagia, Ibu. Bahagia, apalagi? Saya sangat senang karena Ibu ini bisa mempelajari kami tentang pencernaan manusia. Ya, apalagi? Ya, sangat senang, sangat bahagia karena sudah membagi materi tentang sistem Pencernaan manusia. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Tentang sistem pencernaan pada manusia. Coba. Atau menjelaskan ulang mungkin dari materi yang saya sudah jelaskan. Tadi itu di mana sistem pencernaan itu terdapat pada manusia, dan di situ ada organ-organ penyusun pada tubuh manusia. Organ yang pertama itu adalah apa? Mulut. Yang kedua? Ada rektum, ada hati, ada ginjal. Itu semua organ-organ yang penyusun pada tubuh manusia. Nah, organ itu sangat berfungsi. Sangat berfungsi. Semua organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Tidak ada yang tidak berfungsi, semua berfungsi. Nah, berfungsinya itu kalau misalnya, contohnya kalau kita tidak makan, tidak minum, tidak mungkin organ di dalamnya juga berfungsi atau semangat mungkin. Nah, begitu masuknya makanan atau minuman yang masuk dalam tubuh kita, organ kita itu bekerja. Bekerja. Oh, berarti saya punya gilirannya begini-begini. Berarti saya memproses supaya makanan dan minuman yang masuk ini langsung ke lambung contohnya, atau dari lambung langsung ke hati mungkin, atau ke ginjal dan seterusnya. Ya, bekerja. Tidak ada yang tidak bekerja organ pada manusia. Organ-organ yang lain. Begitu juga organ yang ada di luar. Contohnya organ yang ada di luar tubuh kita, contohnya Tangan. Ya, tangan, apalagi kepala. Itu organ yang ada di luar tubuh manusia. Di dalam tadi sudah tahu bahwa organ-organnya itu ada
mulut. Nah, di luarnya itu juga ada kepala. Kepala itu kan untuk apa? Untuk apa kepala? Untuk melindungi Ya, kepala itu bagian atas tubuh manusia. Ya, kepala itu bagian atas pada tubuh manusia. Di atas kepala itu ada rambut. Rambut untuk apa? Untuk melindungi dari panas matahari atau dari apa saja. Ya, rambut. Tidak ada manusia yang tidak ada rambut. Habis itu apa lagi? Otak. Di dalam kepala itu ada otak. Ya, otak itu untuk apa? Ya, untuk mencerdaskan, berpikir. Kalau kita pikir ya selalu kita pakai otak. Lalu apa lagi? Ada mata, ada mata. Ada apa lagi? Ada hidung. Mata tadi itu untuk apa? Untuk melihat. Untuk melihat. Tidak ada bukan mata itu bukan untuk melihat ya. Jelas-jelas mata itu untuk melihat. Habis itu hidung. Hidung untuk apa? Untuk mencium aroma-aroma yang tidak sedap. Di dalam hidung ada apa? Ada rambut hidung. Rambut hidung itu untuk apa? Menyaring kotoran. Kotoran apa saja? Kotoran contohnya debu. Debu yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus disaring supaya udara yang masuk itu udara yang segar. Itu apalagi mulut. Mulut itu untuk apa? Mulut itu untuk berbicara. Setelah mulut itu apa? Ya, di dalam mulut tadi ada gigi. Nah, itu juga tadi termasuk organ-organ penyusun tubuh makhluk hidup yang ada di dalam. Di dalam mulut tadi ada gigi, baik, itu materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya, baik. Ibu akan membagikan kertas sticky note untuk bagaimana menurut Anda tentang materi yang sudah dijelaskan. Bisa? Bisa ya. Oke. Saya akan membagikan kertas. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian tentang materi yang sudah dipelajari tadi? Bagaimana menurut Anda tentang materi yang sudah dipelajari tadi? Sudah? Kalau sudah, silakan untuk tempel di belakang. Sudah, silakan tempel di belakang. Bagaimana menurut kalian bahwa materi yang sudah dipahami tadi, yang sudah dijelaskan oleh Ibu, bagaimana menurut kalian? Kalau sudah, silakan tempel di belakang.
silakan tempel di belakang. Baik, kalian tadi sudah menurut kalian itu bagaimana selama proses pembelajaran, ya, bagaimana menurut kalian selama proses pembelajaran. Baik, yang berikut kita lanjut yaitu tentang fungsi dari sistem pencernaan pada manusia. Di situ dikatakan fungsi, ya. Fungsi yang pertama di situ adalah memecahkan makanan. Ya, fungsi dari sistem pencernaan. Yang pertama itu adalah memecah makanan. Memecah makanan, ya, makanan yang masuk tadi atau minuman, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak mungkin dia langsung turun ke lambung atau ke kerongkongan, tidak. Pasti dikunyah dulu, dikunyah oleh mulut. Ya, di dalam mulut itu ada nasi tadi dikunyah, lalu mendorong lewat lidah. Ya. Nah, memecah makanan itu mengubah makanan menjadi molekul yang dapat diserapkan oleh tubuh. Ya, makanan yang sudah dikunyah itu tadi dia langsung ke kerongkongan, dari kerongkongan langsung ke lambung. Makanan itu yang masuk ke lambung itu makanan yang sudah dihancur. Ya, makanan yang sudah dihancur oleh mulut tadi, oleh gigi kita, oleh lidah dan dari kerongkongan. Itu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang kedua, menyerap nutrisi. Menyerap nutrisi itu memindahkan nutrisi dari makanan ke dalam darah. Ya, sebagai manusia itu pasti ada darah. Tidak ada manusia yang bilang saya tidak ada darah dalam tubuh. Ada. Nah, melalui makanan itu juga. Kalau kita tidak makan, tidak minum darah, juga tidak ada dalam tubuh kita. Nah, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu dia juga mengedarkan ke seluruh tubuh kita. Iya tidak? Ya, ada darah dalam tubuh manusia. Lalu yang berikut, membuang sisa makanan. Ya. Membuang sisa makanan itu tadi lewat apa? Lewat anus. Ya, oke, lewat anus. Nah, anus itu mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak dapat dicerna. Ya, makanan yang keluar lewat anus itu adalah makanan yang sudah diproses. Tidak mungkin begini, kita makan ubi, misalnya kita makan ubi langsung keluar lewat anus, tidak, tetapi melalui proses. Lalu yang berikut, gangguan pada sistem pencernaan. Ada gangguan pada sistem pencernaan, pada organ-organ penyusun tubuh pada manusia. Ada gangguannya. Nah, beberapa gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama itu adalah ma itu terdapat pada lambung. Nah, peradangan pada lapisan lambung. Nah, kita sering di pagi hari kalau kita tidak makan, di saat kita upacara bendera itu tiba-tiba pingsan, langsung ke UKS. Sampai UKS, pembina UKS tanya, kenapa? Saya tadi tidak makan, Ibu. Kenapa? Karena aku terlambat sampai di sekolah. Nah, itu yang menyebabkan sakit lambung, karena tidak diisi oleh makanan dan minuman. Ya tidak? Ya, Ibu. Pernah mengalami seperti itu? Pernah. Pernah, atau semua kita pernah. Lalu yang berikut, Diare. ya, diare.
diare. Nah, sakit diare misalnya mencret, ya mungkin karena itu salah makan. Nah, sebelum kita makan nasi mungkin ada makan sesuatu. Nah, sering buang air besar atau air kecil, diare. Pernah mengalami seperti itu juga? Pernah. Oke, pernah toh? Ya, kita semua pernah mengalami diare. Ya, di saat diare pasti terasa perutnya mules, ya tidak? Lemah badan. Apalagi yang kita rasakan di saat diare? Hah? Lemas, ya, lemas tadi itu apalagi? Ya, banyak kelemahannya di saat kita diare. Buang air besar, buang air besar itu WC besar yang keluar dari dalam tubuh kita. Lalu yang berikut, konstipasi. Ya, konstipasi itu sudah buang air besar, susah buang air besar. Ya, susah buang air besar itu mungkin karena pencernaan kitanya kurang bagus, sehingga lambat untuk mengeluarkan makanan dan minuman yang sudah dicerna. Nah, terjadilah sakit. Ya, susah buang air besar juga itu juga sakit pada tubuh manusia, pada tubuh kita. Pernah mengalami itu juga? Pernah. Mungkin karena kurang minum air putih. Bisa jadi kurang minum air putih itu susah untuk buang air besar atau air kecil kencing misalnya. Lalu gangguan yang berikut yaitu apa? Ulcer, luka terbuka pada lapisan lambung atau usus. Itu semua ada gangguannya, Tidak ada bilang di dalam organ tubuh kita itu normal, pasti ada gangguan. Nah, itu datangnya dari mana? Itu karena apa? Gara-gara apa? Karena makanan, karena makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana? Ada yang kurang mengerti? Ya, mungkin ada yang belum mengerti, silakan bertanya tentang gangguan pada sistem pencernaan. Ya, mungkin kamu pernah mengalami seperti apa, sakit apa? Coba silakan bertanya atau memberi pertanyaan. Ada yang kurang mengerti tentang gangguan pada sistem pencernaan? Ada? Tidak ada? Sudah mengerti? Ya, baik, itu tadi tentang sistem pencernaan pada manusia, fungsinya, lalu ada gangguan pada sistem pencernaan. Lalu yang berikut, baik, yang berikut itu menjaga kesehatan. Ada gangguan tadi, ada kesehatan untuk sistem pencernaan pada manusia. Ya, bagaimana menjaga kesehatan? Menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama itu adalah konsumsi makanan bergizi seimbang. Ya, itu yang dinamakan tadi 4 sehat 5 harus seimbang. Olahraga. Kalau kita makan banyak, olahraga juga kuat. Ya tidak? Maka setiap hari olahraga juga setiap hari. Makanan teratur, olahraga juga teratur supaya makanan yang masuk dalam tubuh kita itu seimbang. Jangan yang begini, kalau kita makan terus, tapi olahraganya tidak. Harus seimbang. Makan banyak, olahraga juga teratur. Makan teratur, olahraga juga teratur. Ya, makan teratur itu maksudnya kita makan nasi itu kan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Itu sudah aturannya. Pagi, siang, dan malam. Itu sudah aturannya. Nah, pagi makan nasi atau 4 sehat 5 sempurna, begitu juga siang, begitu juga malam. Sehingga tubuh kita kuat, tubuh kita sehat. Lalu yang berikut, minum air putih yang cukup. Minum air putih yang cukup. Tenaga medis, tenaga kesehatan katakan minum air putih 1 hari itu dalam 8 gelas. Bagaimana minum 1 hari itu 8 gelas? Maksudnya bagaimana? Mulai dari pagi, ya toh? Mulai dari pagi, misalnya jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kita minum air selama 8 gelas. Tidak begini langsung kita minum langsung 8 gelas, tidak. Ada aturannya. Pagi berapa gelas, siang juga berapa gelas, atau malam, atau sebelum siang juga misalnya
jam 10 atau jam 11 kita wajib minum air putih, jam 1 sebentar kita minum lagi air putih, begitu juga jam 2 atau jam 3 sampai jam 6 lagi. Intinya 8 gelas untuk satu hari. Ya, konsumsi air putih yang cukup. Yang berikut, hindari makanan pedas dan asam berlebihan. Coba hindari hindari makanan pedas. Ya, contohnya Jangan makanan yang pedas, Bu. ya contohnya makan apa? Makan lombok. Contohnya makan makanan yang pedas. Contohnya di saat kita makan itu pasti ada lombok. Ya, kurangi makanan pedas. Ya, mungkin ada kacang-kacangan. Nah, contohnya misal jajan yang begitu pedas ya kita makan. Nah, itu semua kan sakit kepada tubuh kita atau organ-organ penyusun pada tubuh kita. Lalu yang berikut, kebersihan. Iya, jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Penting itu. Penting. Jaga kebersihan makanan dan minuman. Biar kita bersih, tubuh kita bersih. Tetapi makanan yang kita buat, yang kita proses itu tidak bersih. Itu juga minuman yang jelas masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita tahu bahwa makanan ini tadi tidak bersih atau minuman yang kita buat tadi tidak bersih. Ya, menjaga makanan dan minuman selalu bersih untuk kita makan. Dengan itu, ya, mulai dari rumah habis itu makanan yang kita masak, minuman yang kita buat. Karena makanan dan minuman yang kita buat itu masuk ke dalam tubuh kita, bukan untuk orang lain, untuk kita, untuk diri sendiri. Ya, itu makanan dan minuman. Nah, itu tadi menjaga kesehatan sistem pencernaan. Sebelum menjaga kesehatan tadi itu ada gangguan. Bagaimana caranya supaya gangguan pada sistem pencernaan itu ada menjaga kesehatannya di dalam organ-organ penyusun tubuh pada manusia. Atau mungkin ada lagi dari menjaga kesehatan pada sistem pencernaan. Setelah menjaga kebersihan dan makanan dan minuman, ada lagi? Tidak ada? Ya, itu saja. Lalu yang berikut tentang setelah menjaga kesehatan itu kita harus tahu bahwa pentingnya makanan dan minuman itu masuk ke dalam tubuh kita yang sehat. Ya tidak? Bukan makanan dan minuman yang kotor, tidak. Makanan dan minuman yang bersih yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Atau mungkin kalian pernah mengalami seperti itu. Misalnya kita makan makanan yang tidak bersih. Pernah? Jangan melihat makanannya dulu. Kita membersihkan anggota tubuh kita. Ya, membersihkan apa dulu? Tangan. Ya, membersihkan tangan. Membersihkan apa lagi? Kuku. Ya, membersihkan kuku. Habis itu membersihkan apa lagi? Membersihkan tempatnya, wadahnya. Ya tidak? Ya. Kita masak atau kita buat minuman itu harus ada tempatnya atau wadahnya. Tidak mungkin begini langsung kita masak itu langsung tanpa wadahnya atau tanpa tempatnya. Pasti ada tempatnya. Kita membersihkan dulu tempatnya atau wadahnya itu untuk memasak. Begitu juga untuk minuman. Minuman juga ada tempatnya. Ya, bagaimana caranya supaya makanan itu atau minuman itu bisa bersih. Ya, baik. Itu saja materi kita hari ini. Sebelum kita menutupi, saya akan menyimpulkan sedikit tentang sistem pencernaan tadi. Manfaatnya itu adalah ternyata penting bagi tubuh kita. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah penting agar makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu makanan yang masuk dalam tubuh kita itu selalu nyaman di dalam organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Betul tidak? Betul. Itu tadi tentang makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Dari mana makanan itu dan minuman itu dicerna. Itu yang dinamakan dengan sistem pencernaan. Dicerna melalui apa? Melalui proses itu tadi.
melalui proses sistem pencernaan pada manusia, yaitu mulai dari apa? Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, anus, hati. Mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, hati, ginjal, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Itu tadi menyimpulkan materi dari sistem pencernaan pada manusia. Ya, baik. Sebelum itu juga kita tahu bahwa setiap kita ini adalah manusia yang bisa berpikir, ya tidak? Manusia yang bisa berpikir bahwa kita tahu bahwa ini yang baik dan ini yang tidak baik, ini yang bersih dan ini yang tidak bersih. Gunanya otak tadi untuk apa? Untuk berpikir, ya tidak? Organ-organ penyusun tubuh itu termasuk itu adalah kepala. Di dalam kepala itu ada otak, untuk mencerdaskan, untuk memikirkan sesuatu. Betul tidak? Betul. Ya, untuk memikirkan sesuatu, lalu untuk mencerdaskan. Ya, mencerdaskan itu maksudnya apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan itu selalu berpikir untuk demi kebaikan, demi kebaikan kita sendiri juga. Ya, itu tadi organ-organ penyusun tubuh yang ada di luar. Selain di dalam tadi ada di luar, habis itu apalagi? Misalnya tadi itu hidung, ya, organ-organ di luar itu hidung, ya. Di dalam hidung itu pasti ada rambut hidung. Untuk apa? Ya, untuk menyaring. Anda tadi sudah mengatakan di dalam hidung itu ada rambut hidung. Rambut hidung itu untuk menyaring. Ya, baik. Ini saja pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Kita berdoa dulu. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, marilah kita untuk berdoa. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala berkat, rahmat dan perlindungan-Mu pada siang hari ini, sehingga kami semua dapat menyelesaikan pembelajaran kami. Ya Tuhan, kami semua mau pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang, sehingga kami semua dapat ke tempat tujuan kami masing-masing. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam